Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat selalu. Dan ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita membaca doa agar apa yang kita harapkan dan kita tujukan dalam pertemuan ini dapat tercapai. Dan tidak lupa, ibu ingatkan agar anak-anak ibu selalu menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak serta kurangi mobilitas. Pada kesempatan ini kita kembali mempelajari sosiologi dengan Ibu Susi Novita. Dalam pembelajaran hari ini tujuannya adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan tentang teori-teori perubahan sosial. Adapun materi hari ini adalah tentang teori-teori perubahan sosial yang akan kita pelajari selanjutnya, di mana teori perubahan sosial ini yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah teori siklus. Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Pandangan teori siklus ini yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang terjadi berulang-ulang. Berbicara tentang siklus, maka tidak lepas ingatan kita misalnya kita contohkan siklus haid. Siklus haid seorang wanita itu, misalnya apabila dia haid tanggal 5 bulan ini, maka bulan besoknya kemungkinan juga akan terjadi tanggal 5. Berarti perubahan yang terjadi sekarang itu ada kemiripan dengan perubahan yang terjadi dahulu. Jadi perubahan itu terjadi berulang-ulang. Itu yang disebut dengan teori siklus. Jadi apabila ada perubahan sosial yang seperti itu, maka bisa kita telaah atau kita analisis dengan menggunakan teori siklus. Sedangkan teori selanjutnya yaitu teori perkembangan atau teori linear. Menurut teori ini, perubahan sosial bersifat linear atau berkembang menuju suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat yang kompleks, modern. Bentuk perubahan sosial menurut teori ini dapat digambarkan seperti tampak dalam gambar berikut. Misalnya, suatu perubahan itu selalu bergerak menuju step-step atau tahapan-tahapan yang lebih baik. Misalnya dalam perkembangan teknologi. Dahulunya masyarakat, misalnya kita lihat dalam teknologi pertanian. Dulu masyarakat menggunakan bajak, kemudian menjadi traktor, menggunakan traktor. Itu adalah suatu perubahan yang mengarah atau berlanjut dari tahap yang primitif ke tahap yang lebih modern. Maka apabila perubahan itu seperti itu, maka bisa kita telaah dan kita kaji dengan menggunakan teori perkembangan atau teori linear. Teori linear ini dibagi dua. Yang pertama teori evolusi dan yang kedua adalah teori revolusi. Teori evolusi ini mengacu pada teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa perubahan itu terjadi secara lambat. Berbicara tentang teori evolusi Charles Darwin, kita ketahui bahwa Darwin mengatakan bahwa manusia itu pada awalnya berupa seekor hewan yang berbentuk kera, kemudian berkembang ke bentuk yang lebih sempurna. Itu menurut Darwin. Itu teori Darwin, teori evolusi. Sedangkan teori revolusi itu perubahan itu terjadi secara cepat.
ya secara cepat. Dan biasanya teori revolusi ini ya apabila perubahan itu terjadi selalu membawa dampak atau mengakibatkan adanya pengorbanan, adanya perpecahan. Itu disebut dengan teori revolusi. Kemudian teori konflik ini, tokoh teori konflik ini adalah Karl Marx. Ya, menurut teori ini konflik berasal dari pertentangan antar kelas, kelompok tertindas dengan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Ya, itu menurut teori konflik, bahwa perubahan itu terjadi apabila sudah ada konflik. Kemudian teori fungsional teori. Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai pada ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi mereka. Menurut teori ini, perubahan sosial itu karena adanya rasa tidak puas masyarakat terhadap apa-apa yang ada pada dirinya, sehingga mereka selalu berusaha mencari dan menemukan hal-hal yang bisa mendatangkan kepuasan tertentu pada dirinya. Kita kembali lihat contoh pada teknologi pertanian. Sistem pengolahan tanah menggunakan bajak itu memakan waktu yang lama, memakan tenaga yang banyak. Karena itu masyarakat merasa tidak puas. Karena rasa tidak puas inilah masyarakat berusaha mencari penemuan-penemuan baru. Maka ditemukanlah suatu benda atau suatu alat yang disebut dengan traktor yang memberikan efek efektif dan efisien terhadap kerja petani. Maka karena rasa tidak puas ini terjadilah perubahan dari traktor membajak menjadi menggunakan traktor. Berarti perubahan yang semacam ini bisa kita pelajari atau bisa kita telaah dengan menggunakan teori fungsional. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.